Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ayu Mega Silviani, NIM 100. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teori konsumsi Islami. A. Kepuasan dan rasionalitas konsumen muslim. 1. Kepuasan konsumen muslim. Konsumsi merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, karena untuk bisa bertahan hidup, manusia harus makan untuk hidup, berpakaian untuk melindungi tubuhnya dari berbagai perubahan suhu, mempunyai rumah untuk berteduh, berkumpul dengan keluarga, dan berlindung dari hal yang mengganggu dirinya. Teori kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa merupakan teori pokok dalam analisis mikroekonomi. Kepuasan konsumsi merupakan bagian dari teori perilaku konsumen. Seorang konsumen akan mengkonsumsi barang atau jasa untuk memperoleh kepuasan selalu menggunakan kerangka rasionalitas. Rasionalitas konsumsi pada teori mikroekonomi konvensional dikembangkan berdasarkan asumsi-asumsi berikut. 1. Setiap orang yang rasional akan memilih barang yang disenangi karena barang yang lebih diminati menyuguhkan kepuasan yang lebih besar dari barang yang kurang diminati. 2. Menguasai barang lebih banyak lebih baik daripada barang lebih sedikit. 3. Orang akan memperoleh kepuasan maksimum apabila seluruh uangnya atau pendapatannya telah habis dibelanjakan. Dari asumsi tersebut, kepuasan dalam mengkonsumsi barang ternyata dilihat dari kuantitas barang yang dikonsumsi dan sesuai dengan pendapatan yang dimiliki, tetapi tetap memenuhi kepuasan konsumen tersebut. Yang kedua, rasionalitas konsumsi muslim. Seorang konsumen dikatakan rasional apabila yang bersangkutan berusaha memaksimumkan fungsi utilitasnya yang ditentukan oleh banyaknya barang yang dikonsumsi dan banyaknya barang tahan lama yang dikuasai pada tingkat pendapatan tertentu. Inilah yang disebut sebagai fungsi tujuan konsumen rasional. Dengan banyaknya barang yang telah diperoleh dan tahan lama, maka hendaknya pelaku konsumen muslim tidak lupa untuk melakukan zakat. Sebagai seorang konsumen muslim, kita hendaknya lebih menghargai sumber daya yang telah difasilitasi oleh Allah SWT dengan semaksimal mungkin, namun tidak mengeksploitasikan secara berlebihan. Fungsi tujuan konsumen muslim rasional mencapai maksimum tidak hanya dengan mengkonsumsi sejumlah barang dan menguasai sejumlah barang tahan lama, melainkan juga bahkan lebih diharapkan adalah membelanjakannya pendapatannya untuk amalan saleh sesuai yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi hendaknya bagi pelaku konsumen muslim mempertimbangkan setiap barang yang akan dikonsumsi, namun juga tidak lupa untuk tetap memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim. Motif dan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Terdapat 4 prinsip dalam sistem ekonomi Islam dalam menyikapi permasalahan tentang perilaku konsumen, termasuk konsumsi di dalamnya. Yang pertama yaitu hidup hemat dan tidak bermewah-mewah. Yang kedua, mengetahui bahwa tindakan ekonomi diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup, bukan untuk pemuasan keinginan. Yang ketiga yaitu implementasi zakat yang diwajibkan, dan infak, sedekah, wakaf, hadiah yang bersifat sukarela mempunyai pengaruh terhadap perilaku konsumen muslim. Dan yang terakhir yaitu menjalankan usaha-usaha yang halal, jauh dari riba, maisir, dan goror, meliputi bahan baku, proses produksi, output produksi, hingga proses distribusi dan konsumsi harus ada dalam kerangka yang halal. Dari prinsip-prinsip demikian, terlihat bahwa model perilaku muslim dalam menyikapi harta, benda, dan jasa bukanlah merupakan tujuan. Kesemuanya merupakan media untuk akumulasi kebaikan dan pahala demi tercapainya falah. Pada tingkatan praktis, perilaku ekonomi sangat ditentukan oleh tingkat keyakinan atau keimanan seseorang atau sekelompok orang yang kemudian membentuk kecenderungan perilaku konsumsi dan produksi di pasar. Dengan demikian, dapat disimpulkan 3 karakteristik perilaku ekonomi
dengan menggunakan tingkat keimanan sebagai asumsi. Yang pertama yaitu ketika keimanan ada pada tingkat yang cukup baik, maka motif berkonsumsi atau berproduksi akan didominasi oleh 3 motif utama tadi, yaitu maslahah, kebutuhan, dan kewajiban. Yang kedua, ketika keimanan ada pada tingkat yang kurang baik, maka motifnya tidak didominasi hanya oleh 3 hal yang tadi, tapi juga kemudian akan dipengaruhi secara signifikan oleh ego, rasionalisme, dan keinginan-keinginan yang bersifat individualitas. Yang ketiga, ketika keimanan ada pada tingkat yang buruk, maka motif berekonomi tentu saja akan didominasi oleh nilai-nilai individualitas, ego, keinginan, dan rasionalisme. Demikian pula pada konsumsi. Dalam Islam, memposisikan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk mengumpulkan pahala menuju falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Motif berkonsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah maslahah atas kebutuhan dan kewajiban. Dengan demikian, aktivitas konsumsi merupakan salah satu aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian, dan kesejahteraan akhirat, baik dengan membelanjakan uang atau pendapatannya untuk keperluan dirinya maupun untuk amal soleh bagi sesamanya. Az-Zahra NIM 133. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi utility. Utility atau utilitas merupakan salah satu komponen dalam konsumsi. Dalam analisis ekonomi, utility sering digunakan untuk menggambarkan urutan preferensi sekelompok barang. Utilitas dimaknai dengan kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Dalam arti lain, utility adalah kepuasan yang dirasakan seseorang yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa tersebut. Semakin banyak yang dikonsumsi, maka semakin besar pula utility yang akan didapatkannya. Perilaku seorang konsumen sangat dipengaruhi oleh nilai dalam menjalani hidup. Tujuan utama konsumen adalah mencapai nilai materi secara optimal. Seorang konsumen dapat dikatakan berhasil jika mampu mendapatkan utility yang maksimal. Di sini saya Sandra Aziza akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu optimal solution. Di sini kita dihadapkan dengan 2 pilihan, yaitu barang halal dan barang haram. Optimal solution adalah corner solution, yang berarti mengalokasikan pendapatan kita untuk mengkonsumsi barang halal. Tindakan mengkonsumsi barang haram berarti meningkatkan disutility. Sebaliknya, tindakan mengurangi konsumsi barang haram akan mengurangi disutility. Corner solution merupakan optimal solution karena mengkonsumsi barang haram sejumlah nihil berarti menghilangkan disutility. Selain mengalokasikan seluruh pendapat untuk mengkonsumsi barang halal berarti meningkatkan utility. Kemudian, pilihan antara barang halal dan barang haram dapat digambarkan dengan tingkat maslahah yang menghadapi ke kiri atas apabila sumbu X digambarkan sebagai barang haram dan sumbu Y sebagai barang halal. Pergerakan tingkat kepuasan ke kiri atas menunjukkan semakin banyak barang halal yang sangat dikonsumsi dan semakin sedikit barang haram yang dikonsumsi. Semakin banyak barang yang halal berarti menambah maslahah, sedangkan semakin sedikit barang yang haram berarti mengurangi dismaslahah. Keadaan ini akan memberikan tingkat maslahah yang lebih tinggi. Secara matematis, optimalisasi konsumen dapat diformulasikan seperti rumus di samping. Jadi, dengan demikian, kepuasan maksimum seorang konsumen terjadi pada titik di mana terjadi persinggungan antara kurva indifferent dengan budget line. Terima kasih.